hari ini. Kami sungguh memohon berkat-Mu atas kami. Amin. Dan biarlah pada sore hari ini kami mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Sampaikan pesan-Mu kepada kami. Kami mau mendengar, kami mau belajar, dan kami mau berubah. Berbicaralah Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Mantap ini, semangat semua. Amin. Semangat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya untuk Pak Wirawa dan Ibu memberikan saya kesempatan untuk sharing di sini. Salam kenal juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Juga untuk Oma-Oma Happy tadi ya. Harus sungkem kayaknya dulu sama Oma-Oma Happy ini kayaknya. Seru sekali bisa di sini. Saya tadi bicara dengan Bapak Johan ya. Saya katakan ini seperti komsel ya. Kalau kami anak muda kan ada komsel ya. Ini juga seperti komsel, rasanya seru, ketawa-ketawa, ada pasukan pujian dan sebagainya. Senang bisa ada di sini bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Satu hal yang tadi dikatakan oleh Bapak Worship Leader tadi beliau mengatakan bahwa kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tidak sedikit orang yang setiap hari itu dipanggil oleh Tuhan menemui akhir hidupnya. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, semua karena belas kasihan Tuhan. Dan keberadaan kita sampai hari ini tentu bukanlah sebuah hal yang biasa saja. Ada satu hal yang indah, rencana Tuhan yang indah, sehingga masih mengizinkan kita semua untuk masih hidup hari ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, semua adalah untuk maksud kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita bukan ada hari ini Bapak Ibu karena untuk sekedar kita melanjutkan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang dimana kita bernafas, kita makan, atau kita ngurus keluarga. Bukan hanya itu, tetapi hidup ini adalah sesuatu yang kita harus kembalikan untuk Tuhan. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan. Orang bisa bersyukur mengenai kehidupan yang diberikan. Tentu semua kita tahu kita ada hari ini karena seizin Tuhan. Sekuat apapun kita, mau kita makan sehat seperti apapun, mau kita olahraga segiat apapun, itu tidak bisa berarti semua kita ada hari ini karena hal-hal itu semata. Tetapi kalau hari ini kita ada Bapak Ibu, apakah kita menemukan bagaimana cara hidup seorang yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan? Karena percuma kalau kita ada sampai hari ini, percuma kalau masih ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita menemukan rencana Tuhan. Percuma. Karena akhirnya waktu yang diberikan oleh Tuhan akan berakhir sia-sia, akan berakhir begitu saja tanpa kita menemukan bagaimana aku membawa hidupku, menjaga hidupku menjadi seseorang yang benar-benar mengikut Tuhan secara benar. Saya sering mengatakan di mimbar gereja bahwa janganlah kita puas dengan keagamaan kita. Jangan kita puas setelah menjadi seorang Kristen misalnya. Kita merasa menjadi seorang pengikut Kristus sudah bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Dan kita merasa aku dalam track yang benar.
Aku sudah dalam jalan yang benar. Padahal Bapak Ibu, maaf kalau saya katakan, banyak orang hanya beragama tetapi tidak bertuhan. Banyak orang hanya beragama. Dia puas ke gereja, puas untuk berkomunitas, tetapi cara hidupnya tidak menunjukkan dia seorang yang mengabdi kepada Bapa. Dan itu terlihat dari bagaimana dia menjaga hidupnya dari hari ke hari. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan dalam hidupnya, apa yang direnungkan, apa yang dilihat, sebenarnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagaimana orang seperti ini dikatakan pengikut Kristus? Bagaimana manusia seperti ini dikatakan orang-orang yang bersyukur atas hidup, atas nyawa yang diberikan? Bagaimana coba? Gak bisa. Bersyukur itu bukan cuma bilang terima kasih Tuhan. No. Bukan cuma berkata terima kasih aku bersyukur. Bukan. Tapi bersyukur adalah tahu bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan. Itu bersyukur. Dan banyak orang tidak bersyukur dengan benar. Boleh menjadi orang Kristen, boleh pelayanan di gereja untuk waktu yang panjang, tetapi bagaimana dia menggunakan hidupnya. Tidak sedikit orang yang seperti itu yang pelayanan di gereja, tapi jauh dari kehidupan yang suci, yang kudus. Tentu hal ini menyakitkan Tuhan. Tentu hal ini membuat Tuhan berduka. Bagaimana sih? Bagaimana kita hidup untuk menjadi orang yang tahu diri, Bapak? Tanpa penebusan Tuhan ya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa penebusan oleh Tuhan, hidup yang kita miliki ini akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Tanpa Tuhan mati di kayu salib, kita semua di sini binasa masuk neraka. Tanpa penebusan kita binasa. Misalnya di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ketika Tuhan berkata, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bersyukur setelah itu Tuhan berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana kalau Tuhan tidak berkata itu? Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kemudian Tuhan Yesus kabur ke kota lain, tidak mau dikejar tentara Roma. Dia kabur. Ayo Petrus, ayo kita kabur. Aku takut menghadapi salib, aku takut. Kita kabur. Coba. Gak selamat, Ibu, benar sekali. Kita gak selamat. Mau sebaik apapun kita hidup tanpa penebusan, maaf, binasa kita. Sebegitu mahalnya, mulianya anugerah terbesar, penebusan. Tetapi sangat sedikit orang yang menghargai penebusan itu. Memang pada akhirnya orang tidak sadar kalau dia bisa mengakhiri hidupnya di neraka. Orang perjanjian lama coba, pernah ada yang memohon surga? Mereka gak kepikir. Bagaimana orang-orang perjanjian lama ketika mereka meninggal? Mereka kemana? Belum ada penebusan loh. Betul gak? Belum ada penebusan. Siapa? Abraham, Nuh, Musa. Musa diperebutkan pasti. Siapa lagi? Tokoh-tokoh perjanjian lama yang hebat-hebat, Daud, Salomo. Aduh. Ketika mereka mati saat itu, tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena penebusan masih ribuan tahun setelah itu. Tetapi setelah Tuhan mati, Tuhan turun ke dunia orang mati. Dikatakan dalam Ibrani, ia memproklamirkan, aku sudah menebus mereka nih. Aku sudah menebus mereka. Ayo, aku membawa para tawanan. Karena 3 hari kematian Tuhan Yesus, beliau kemana? Ke dunia orang mati.
menjemput para tawanan. Bayangkan ketika hal itu tidak terjadi, bagaimana Abraham? Bagaimana Ayub yang berjuang? Ditinggalkan semuanya, anaknya mati, menjadi miskin mendadak. Bagaimana? Ayub kalau begitu mati dan berkata, lah kok tidak ada Tuhan? Coba. Dan dia pernah mengalami hal itu pasti. Pasti. Karena belum ada penebusan waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita beribadah di sini. Ini sudah 3 tahun kalau nggak salah ya di sini. Oh sudah 4 tahun ya. Kita yang sudah beribadah di sini sekian tahun, hari Minggu kita pun beribadah atau bahkan pelayanan. Ketika mati, tidak ada Tuhan di sana. Nah, gimana coba? Oh nggak mungkin. Yes, nggak mungkin karena hari ini kita telah ditebus. Tapi bagaimana 2000 lebih tahun yang lalu ketika Tuhan kabur? Petrus kabur, aku takut, kita kabur. Hari ini kita berdoa segala macam dan kita berharap ketika aku mati aku ketemu Tuhan. Ternyata ketika kita menutup mata, tidak ada Tuhan di sana. Serem Bapak Ibu. Karena itu dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapa tahu ketika manusia dari jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa, itu semua sudah dalam hukum dosa. Bapa tahu, aku sayang sama anak-anak ini. Karena itu dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus sudah dinubuatkan bahwa keturunan manusia, keturunan wanita ini, Hawa, akan meremukkan kepala ular. Itu sudah ada. Siapa? Tuhan Yesus. Itu sudah dinubuatkan. Tuhan tahu, Bapa tahu, aku tidak mau terpisah dari mereka. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak kita yang tahu diri akan kebaikan Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh menghargai penebusan yang Tuhan berikan, yang dia responi dengan cara hidup yang benar dari hari ke hari. Coba. Begitu buka mata, dia katakan, thank you untuk hari ini Tuhan. Aku mau hidup benar. Dia menjalani hidup dalam hadirat Tuhan terus dari pagi sampai malam. Dan ketika malam tiba, dia menjaga hidup dengan bersih. Dan dia katakan sama Tuhan, aku telah berjuang hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Siapa yang menjaga hidup benar dari hari ke hari? Sulit saudara. Hari ini kebetulan saya banyak dengar ya, karena saya di gereja juga ya. Kadang-kadang orang Kristen banyak lebih kacaunya kok. Loh, saya ada beberapa usaha dan saya tahu kelakuan. Ya pasti kita pengalaman lah ya, pernah dengar pasti. Ini kok yang dengar Tuhan kok malah malu-maluin. Kenapa ya? Bingung. Padahal tahu Tuhan. Dan ternyata saya jadi tahu Bapak Ibu, kita tahu tentang Tuhan tidak menjamin kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Hanya tahu. Hanya tahu. Tapi bukan berarti aku mau menjadi pengikut Tuhan. Aku hanya tahu. Beda loh pengikut dan mereka yang tahu. Beda. Nggak bisa dibohongin. Ini saya ngomong di tempat ini nih. Kan Bapak Ibu nggak tahu saya gimana sehari-hari. Apa yang saya buka di sosial media saya, Bapak Ibu nggak tahu kan? Bagaimana saya ketika di jalan saya mau dipepet orang, bagaimana saya respon saya, Bapak Ibu nggak tahu. Yang tahu adalah, oh yang diundang hari ini adalah Pak Stefan yang diundang. Oh ini pendeta, kayaknya rohani nih. Soalnya bisa khotbah. Saya turun, saya jalan, diserempet, saya maki-maki orang di pertigaan depan. Gimana? Kamuflase. Kalau saya nggak menjaga hidup kita benar, hidup saya benar juga nggak ada yang tahu. Tapi
Tapi saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya. Bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada Tuhan yang telah menebus saya. Kepada Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi saya. Itu tanggung jawab hidup saya. Kenapa saya harus jaga hidup saya benar? Aku gak mau bikin salah Tuhan. Aku gak mau bikin dosa Tuhan, karena aku tahu ini menyakitimu. Aku gak mau. Aku gak mau menyelipkanmu untuk kedua kalinya Tuhan. Ini kan dibutuhkan kesadaran Bapak Ibu. Gak ada kudus otomatis tuh, gak ada. Gak ada kudus otomatis. Dibaptis otomatis kudus. Maaf ya, yang dibaptis yang habis itu rusak banyak. Kemudian bagaimana ketika nanti sudah waktunya tiba, kita akan berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Wajah seperti apa yang akan kita tampilkan di hadapan Tuhan? Coba, wajah seperti apa? Kengeriankah? Atau sukacita? Wah, sukacita. Dasarnya apa? Sukacita pasti Pak Stefan. Saya pasti ketemu Tuhan dengan senyum. Yakin? Apa dasarnya? Karena ditebus. Bukan. Kalau kita mau ketemu Tuhan dengan wajah yang bersukacita, dengan tersenyum, dasarnya adalah karena kita menjaga hidup dengan benar dari hari ke hari. Yang benar dari hari ke hari. Kita tahu seberapa kita berjuang. Dan ketika ketemu Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku telah berjuang sampai akhirnya. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, ke gereja sih, pelayanan sih, tetapi dosa, ketemu Tuhan, gak mungkin dia tersenyum. Gak mungkin. Dia akan ngecek semuanya. Dalam logika dia, pemikiran dia tahu bagaimana hidupku selama ini. Dia gak mungkin tersenyum. Dia tahu, aku berkamuflase saja menjadi seorang Kristen, padahal aku bukan pengikut Kristus yang sejati. Ini mengerikan. Ini mengerikan Bapak Ibu. Karena itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu dalam bahasa kewaspadaan, itu dalam bahasa aslinya itu mismar, Ibrani. Mismar, yang artinya apa? Seperti penjaga, menjaga penjara. Wah, segitunya. Kewaspadaan, ini kan kayaknya rasanya nggak terlalu gimana begitu. Waspada aja. Oh enggak, mismar. Artinya apa? Seperti penjaga, menjaga penjara. Nggak boleh kabur nih tawanan. Kalau kalian penjara-penjara ya, apalagi kalau di luar negeri ya, kita penjara-penjara ya. Misalnya saya lihat ada penjara di Rusia kalau nggak salah ya. Itu penjaganya ampun deh. Saya lupa satu namanya apa gitu. Orang itu jalan udah nggak bisa tegak. Pasti tangannya di belakang. Nggak boleh salah, nggak boleh. Sedikit kesalahan aja bahaya. Dan ternyata pernah kejadian di Meksiko, Pak Birawan. Penjaga baru, dia ada kesalahan nutup atau lupa nutup gimana ya, itu kabur satu, dibuka semua, napi-napi, dia menyerang napi-napi yang lain. Itu kejadian mengerikan dalam 48 jam kalau nggak salah. Semua penjaga-penjaga ditangkap, dijebol gudang penjara. Waduh, serem banget. Dan itu pun terjadi hal yang agak mirip ya, tapi bukan karena kesalahannya. Ini karena pemberontakannya di Nepal. Ini bukan karena kesalahan penjaga sipir, tapi kita lihat bagaimana polisi-polisi di bawah, kan ada videonya ya, polisi-polisi di bawah, penjara kosong keluar. Itu mengerikan. Nah, tugas penjaga penjara, sipir-sipir adalah menjaga agar hal itu tidak terjadi. Nah, ternyata di ayat tadi, Amsal 4 ayat 23,
Kita menjaga hati kita harus sedemikian rupa. Bukan hanya aku nggak boleh salah hari ini. Bukan bener-bener nggak boleh salah. Nah begitu. Bener-bener aku harus kudus. Benar-benar bukan hanya sekedar apa ya, waspada itu bukan, jangan dipikir ringan gitu loh. Benar-benar sedemikian rupa kita jaga, gak boleh salah, gak boleh salah, gak boleh salah, gak boleh salah. Setiap saat aku gak boleh salah, aku harus benar, aku harus benar. Orang yang begini baru tuh, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu tadi saya katakan, orang yang benar dan tidak, begitu Kristus atau tidak, akan terlihat dari kehidupan. Gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Ini yang harus kita semua sadari, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ayo, kita harus tenggelam lebih dalam kepada Tuhan. Kita masuk dalam kehidupan yang kudus, tak bercacat celah. Kalau nggak begitu masih dalam Kristen. Nggak usah. Kalau saya ngomong hari Minggu ya, Tante Mary ya, aku Minggu ngomong, saya ngomong lebih keras lagi. Nggak usah ke gereja lagi ya, nggak usah ke gereja lagi. Kayak ngusir-ngusir jemaat lagi malahan kan. Malah banyak opa-opa juga lagi kan. Dibilang nih anak muda, belagu banget nih, sombong amat nih anak muda. Saya katakan di mimbar, nggak usah ke gereja lagi kalau nggak mau berjuang sungguh-sungguh. Nggak usah. Saya katakan itu udah sering banget di gereja. Nggak usah ke gereja lagi. Kenapa memang? Buat apa duduk di gereja tetapi tidak mau berubah? Buat apa? Kita ngeledek siapa? Kita ngeledek Tuhan. Di gereja kita bisa nyanyi, saya mau iring Yesus misalnya. Keluar, sialan tuh orang. Goblok kamu ya. Tolol. Keluar begitu. Minggu depannya, saya mau iring Yesus apanya. Coba kalau jadi Tuhan, saudara jadi Tuhan gimana? Dipites. Malaikat sabar geledek. Gimana kalau kita jadi Tuhan melihat hidup kita hari ini coba? Bapak Ibu, sudah saatnya kekristenan kita naik level lagi. Amin. Kita bawa lebih dari udah saatnya kekristenan kita naik level. Jangan hanya menjadi seorang pendengar tetapi pelaku. Dan orang yang menjadi pelaku adalah orang yang hidup kudus dari hari ke hari. Amin. Kekudusan itu adalah dasar kehidupan umat Kristus. Gak ada lagi kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan, hodos, dipisahkan dari dunia. Orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Itu kudus. Apa itu kudus? Orang-orang yang dikhususkan bagi Allah, itu kekudusan. Itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak mungkin seseorang bisa menghampiri Tuhan. Gak bisa. Level kita gak cuman aku ke gereja setia. Udah gak bisa di situ. Aku menjaga hidupku benar dari jam demi jam, detik demi detik. Aku berjuang benar bisa. Kalau gak bisa Bapak Ibu. Kita kan tahu lagu boleh minta C ya, apa ya? Piano aja C. Tahu lagu ini kan? Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapatkan ku tetap setia. Kita telah melihat kebaikan Tuhan. Kita telah dituntun Tuhan sampai hari ini. Nyawa yang diberikan pun sampai hari ini kita masih terima. Kita pasti punya rekan-rekan ataupun family yang telah dipanggil duluan. Tapi
Tapi kalau hari ini kita ada, karena Tuhan masih berikan kita waktu untuk berubah. Amin. Bukan waktu untuk kaya raya, bukan waktu untuk sukses, bukan waktu untuk kau bisa meredahkan orang lain, tapi waktu untuk kita semakin bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus. Amin. Karena itu waktu yang diberikan jangan kita buang sia-sia. Kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak loh. Saya kalau bertanya sama jemaat ya, apa yang mendasari Bapak Ibu Saudara berkata besok masih hidup? Apa? Apa dasarnya? Nggak ada yang bisa. Apa ya dasarnya? Nggak ada. Hanya berkata, ya mudah-mudahan aku masih hidup. Akhirnya begitu. Mudah-mudahan aku masih hidup. Oke, masih hidup atau tidak itu mudah-mudahan, nggak apa-apa. Tapi ketemu Tuhan harus pasti dong. Ketika ketemu Tuhan tidak pasti, kematian pun jadi menakutkan bagi kita. Aku takut nih mati ini. Kenapa? Belum benar. Nah, susah deh. Aku takut nih dipanggil Tuhan. Kenapa? Kayaknya belum siap. Terus mau siap kapan? Oh, minggu depan deh. Kalau Tuhan panggil 2 hari lagi gimana? Entar deh, aku siap-siapnya tahun bulan depan deh. Tunggu bisnisku goal dulu yang ini nih. Baru aku bisa berjuang benar. Kalau ternyata minggu depan Tuhan panggil bukan bulan depan gimana? Kemudian apakah pertobatan yang disetting oleh waktu? Apakah pertobatan yang tulus? Atau karena takut neraka? Apa jangan-jangan kita bertobat karena takut neraka? Emangnya salah bertobat takut neraka? Enggak salah sih. Tapi kita bertobat karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut neraka. Itu yang kita berikan. Bukan karena takut neraka. Di gereja kami kan dikatakan terus langit baru bumi baru ya, Mary ya. Langit baru bumi baru, amin. Oke, kenapa mau ke sana? Saya sering tanya begitu sama jemaat. Kenapa mau ke sana? Ya karena neraka serem, Pak. Semua juga tahu, semua agama juga mengajarkan neraka itu mengerikan. Bedanya apa sama mereka yang takut neraka? Agama lain gitu. Sama-sama takut neraka. Tapi yang mengasihi Tuhan adalah kita yang dipanggil. Bapak Ibu kita semua, kita dipanggil. Bukan hanya menjadi orang yang takut neraka, tetapi aku mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Bapa lebih dari segala. Karena itu kalau tadi kita katakan lagu tadi, ku berjuang, coba lagi. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagi katakan, ku berjuang. Tahu akhir kita kapan. Artinya kita harus berjuang tanpa henti. Karena kita nggak tahu kapan akhirnya kan. Bagaimana kalau akhirnya, maaf ya, malam ini kita berjuang sampai malam ini. Bagaimana kalau berakhirnya nanti ketika kita pulang tidak sampai malam, kita berjuang sampai situ. Bagaimana kalau bulan depan aku berjuang sampai bulan depan. Aku perjuangkan seluruhnya, aku habiskan hidupku untuk menjaga hidupku benar, untuk meresponi kebaikan Tuhan, salib yang Tuhan telah berikan bagi. Aku berjuang sampai akhir, karena akhirnya tidak tahu kapan. Artinya mungkin menit ini adalah akhirku. Oh, lolos ternyata menit kedua, ternyata mungkin jangan-jangan menit kedua ini akhirku. Menit ketiga lolos. Jangan-jangan menit ini adalah akhir. Terus orang seperti ini tidak mungkin tidak jadi terang. Gak mungkin gak jadi terang. Jadi terang dan garam itu gimana? Sekedar baikkah? Yes,
benar, sekedar baik boleh nggak? Ya maksudnya bukan saya cukup ya, bisa baik, tapi lebih daripada itu, orang bukan hanya melihat kita baik, tapi orang tahu orang ini kok mengasihi Tuhan, orang ini kok benar-benar mau hidup untuk Tuhan. Itu terangnya bercahaya, mulia, bukan hanya baik, tetapi mulia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus tenggelam semakin dalam Tuhan. Kalau saya katakan misalnya, apa ruginya kalau saya bertanya, apa ruginya ikut Tuhan sungguh-sungguh? Pak, misalnya ada yang menjawab, Pak, sampai hari ini saya sudah hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin, gak apa-apa, lanjutkan Pak, teruskan. Tapi kalau ada yang bertanya, memangnya apa untungnya hidup untuk Tuhan? Saya bertanya balik, ruginya apa? Apa ruginya? Membuat kita kurang pergaulan kah? Membuat kita tidak bisa bergaul kah? Apa ruginya? Hanya satu ruginya. Tidak bisa bikin dosa. Apakah tidak bisa bikin dosa menjadi kerugian? Apakah tidak berat berbuat dosa, apakah menjadi sebuah kerugian? Kalau ada yang berkata rugi, orang itu bukan murid Kristus. Gak mungkin. Oh rugi nih, jadi gak bisa bikin dosa. Gak usah orang Kristen sekalian. Mau ngapain? Main-main? Lihat Kristen mula-mula tahun-tahun abad-abad pertama, abad-abad awal. Belum ada agama Kristen. Mereka disebut pengikut Kristus karena mengikuti satu orang yang dianggap penjahat zaman dulu. Mereka orang-orang pengikut Kristus dikejar oleh bangsa Roma, dikejar oleh orang Yahudi. Mereka dibakar, dibunuh di sana, dilempar ke kandang binatang buas. Itu pengikut Kristus. Apa? Berdasarkan agama kah? Bukan. Mereka tahu aku pengikut Kristus. Bukan agama Kristen karena belum ada. Agama Kristen ada tahun abad ketiga. Siksaan itu dari abad pertama sudah berjalan. Tuh, bagaimana coba? Itulah perjuangan. Kita nggak mengalami apa yang mereka rasakan, Bapak Ibu. Enggak, kita nggak ngalamin kok. Tapi kita harus tahu bagaimana aku bisa menahan dagingku, nafsuku, agar tidak melukai Tuhan. Agar hidupku setiap hari membuat Tuhan tersenyum. Itu harus menjadi langkah hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apalagi yang umurnya sudah 2 kali saya ya. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Dengan rendah hati saya mau ajak Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, ayo sungguh-sungguh. Bukan berarti saya yang muda ini mati belakangan. Belum tentu. Bisa jadi saya duluan, Om Tante belakangan. Tapi siapapun yang duluan atau belakangan itu gak masalah. Karena kita ke arah yang sama. Kita ke arah yang sama. Kita tahu kita semua tuh mau ke langit baru, bumi baru, bersama dengan Tuhan selamanya. Kita tahu. Tapi kadang kita main-main. Mulai hari ini kita sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mulai hari ini kita berjuang. Yes. Tidak ada percobaan yang melebihi kekuatan kita. Pasti kita bisa hidup kudus. Pasti bisa hidup benar kita. Wah, aku nggak bisa serupa seperti Kristus. Berarti Alkitab ditipex aja tuh. Wahyu 3:21. Barang siapa menang seperti aku menang. Udah, tipex aja. Berarti kita nggak bisa menang seperti Tuhan Yesus dong. Bohong. Matius 5:48. Kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Gimana coba? Oh, nggak bisa, nggak mungkin aku manusia. Berarti Tuhan bohong di situ. Sempurna seperti Bapa. Pusing nggak? Sempurna. Aku manusia biasa.
Sempurna berbicara mengenai hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Jadi kalau dikatakan Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapa. Aku bisa, aku berjuang di sana. Tapi berjuangnya sampai mana? Gak tahu. Berjuang aja terus-terusan. Sampai kapan aku berjuang? Gak tahu. Berjuang aja terus-terusan. Jadi di pikiran kita hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Berjuang, berjuang, dan berjuang. Tuhan telah menebus kita. Dia pun berjuang melawan salib. Dia takut loh. Tuhan Yesus takut loh melawan salib. Keringatnya seperti darah kan. Itu ketakutan tingkat tinggi itu. Sampai keringat seperti darah. Takut. Dia tahu sakitnya itu bukan drama. Bukan, oh Tuhan Yesus mah udah tahu dia pasti bisa menang. Dia tahu sakitnya di paku itu, dia tahu. Dia tahu sakitnya. Tapi dia berkata, aku mau ikut kehendak Bapa. Demi apa? Demi menebus kita semua. Jadi kita pun sudah sepatutnya berkata, aku mau menghargai pengorbanan yang kau berikan Tuhan. Aku mau hidup benar, aku gak mau bikin salah lagi. Mari mulai hari ini kita berjuang hidup benar, Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada hari esok bagi kita. Karena memang belum tentu ada hari esok. Kalaupun kita hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa mencari kesenangan. Waktu kemarin kerusuhan ya, coba. Semua kita kan pasti kepikiran panik. Di belakang rumah saya di Kelapa Gading, suara-suara kembang api seperti yang di Kuitang. Kembang api. Saya nggak tidur jam itu kan hari Minggu subuh ya. Saya nggak tidur. Saya ada istri saya hamil. Sudah 2 minggu lagi sudah melahirkan istri saya. Anak saya 2 di rumah kecil-kecil 4 tahun dan 6 tahun. Saya pikir gimana ya? Kan pikiran saya kemana-mana ya. Ya saya mesti jagain anak istri saya. Gimana ya? Akhirnya cuma bisa bilang, Tuhan tolong, apapun yang terjadi, aku ke rumah Tuhan sama keluarga aku. Mau ngomong apa lagi? Saya buka TikTok aja terus, kan live-nya di TikTok tuh ya. Live-nya di TikTok ya. Di TikTok terus saya perhatiin, wah ini begini. Pas 12 malam lewat kalau nggak salah, TikTok udah nggak ada live lagi. Udah nggak ada live lagi kan? Ada satu orang, dia pakai internetnya Elon Musk, Starlink di DPR. Ada satu orang, dia live-nya nonton, dia udah ada ratusan ribu. Karena pada offline yang lain kan, dia nonton. Tapi dia nggak boleh dekat sama gedung DPR, rusak langsung karena jamming internet. Dia agak jauh. Tapi dia terus ngomong di situ, update terus, saya perhatiin terus. Oh, oke. Kayaknya nggak sampai separah yang saya bayangkan, saya perhatikan. Oh, DPR begini, oke begini. Itu kondisi yang membuat kita harusnya buka mata. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kejadian di Nepal itu mengerikan. PM-nya, istri PM-nya itu seram banget. Kok orang bisa segininya ya? Orang bilang di sosial media kan, apalagi di TikTok ya, Gen-Z kan di TikTok kan, iya soalnya begini sih, korup segala macam. Iya, tapi apakah sampai membunuh? Itu banyak tuh di TikTok, orang debat sana sini sampai istrinya di rumahnya dibakar segala macam gitu kan, wah gitu loh, ditelanjangin, mantan Perdana Menteri digebukin segala macam. Wah, saya bayangkan bagaimana kalau amit-amit ya waktu malam itu terjadi sedemikian parah. Gimana istriku lagi hamil besar? Wah, kepikiran saya. Tapi akhirnya saya jadi tahu, aduh Tuhan, memang dunia ini bukan rumahku sih. Gak mungkin Tuhan menciptakan dunia yang direncanakan itu untuk rusak. Karena itu begitu manusia jatuh dalam dosa, Ia mempersiapkan rumah yang baru. Amin. Rumah yang telah disiapkan Bapa. Kita rumah yang disiapkan oleh Tuhan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kalau menurut apa yang saya pahami ya dunia ini jadi rumah kita. Karena tidak ada dosa di sana. Orang firmannya sebelum jatuh dalam dosa kan beranak cucu lah. Penuhilah bumi, itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa.
Berarti memang berjalanlah semua di sini. Saya tidak tahu ya apakah nanti ada surga lain atau gimana, saya nggak ngerti sih. Karena kita kan nggak di situ ya. Itu kan andai-andai saja. Tapi hari ini melihat dunia seperti ini, kerusuhan di Perancis, kan lagi naik di tensi dunia, lagi naik semua nih. Rakyat-rakyat lagi pada ngelawan segala macam. Berontak, semua berontak begitu. Aduh Tuhan, aku hanya mau ke langit baru ini, Pak. Karena itu dari hari ini kita siapkan hidup kita ya. Hari ini kita siapkan hidup kita. Kita mau cari happy, seberapa happy sih? Coba, misalkan kita punya duit yang cukup banyak. Kerusuhan kemarin coba, apakah 100% bisa sukacita kita? Enggak. Kita ingat keluarga kita di mana, saudara kita di mana, kita ini gak bisa happy. Dan memang dunia ini akhirnya disetting untuk tidak menyenangkan kita, agar kita pindahkan hati kita ke langit baru. Kita nyanyikan lagu yang tadi lagi yuk. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan ku berjuang sampai akhirnya. Kau menampak pilihanmu telah sedih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan ku berjuang, Bapak Ibu. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang sampai akhir. Musik saja memainkan lagu ini. Mari semua kita berdoa. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk mari kita kembali. Mari kita kembali kepada kekristenan yang murni. Bukan hanya sekedar beragama, tapi kita kembali kepada apa yang Tuhan rancang. Kita kembalikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dari hari ke hari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita berjalan dalam kekudusan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan diri untuk pulang suatu saat nanti. Karena Tuhan rindu bertemu dengan kita semua. Lebih dari kita yang rindu ketemu Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu mau ketemu dengan setiap kita. Mulai hari ini kita berjuang benar, Bapak Ibu. Mulai hari ini jaga hidup kita untuk kudus setiap saat. Mari katakan lagi bersama. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang sampai akhirnya. Kau dapat biar hadiratmu bersama dengan kami, Bapa. Sekali lagi, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang, katakan Bapak Ibu. Katakan saudara semua. Katakan kepada Tuhan. Akhirnya kau dapat ya Tuhan, terima kasih untuk isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk pesan-Mu yang sungguh berharga. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang Kau berikan bersama dengan kami.
Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ya Bapa. Tuntun kami selalu, jangan pernah lepaskan kami. Kami mau berjalan bersama-Mu sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan.